Halo guys, kali ini aku ada di gala premier Lintrik Ilmu Pemikat. Film gabungan 3 genre ini cukup seru dan serem teman-teman. Biar nggak makin penasaran, yuk kita simak preskonnya. Jadi memang waktu kita bikin konsep ini, waktu Bu Asia bilang bikin tentang Lintrik, dikasih nonton filmnya Sani dan kawan-kawan itu, film pendek. Saya bilang kalau kita bikin hanya Lintrik doang, Bu, apa menariknya ya kira-kira? Hanya cerita orang kenal Lintrik, habis itu udah selesai. Nah itu saya bicara sama Yuki, akhirnya penulisnya nih. Kita bilang gimana ya caranya kita meramu supaya ini cerita menarik, supaya menarik untuk ditonton. The Wailing Korea, itu kan bukan film hantu-hantu. Walaupun dia berjalan lambat, makanya tadi itu lambat di awal tuh. Tapi dia memperlihatkan psikologi si pemain. Nah itu yang kita coba ramu. Kemudian saya juga tidak mau hantu-hantu sebenarnya, karena hantu-hantu sudah biasa. Iya, bukan pengalaman pribadi ya Bu Asia. Ya jadi awalnya kan memang kita riset dari tim Banyuwangi, dari Sani, terus kita juga ada beberapa novel yang kita baca, terus artikel online, dan di develop skenario-nya ini, ceritanya ini saya sangat banyak konsultasi, jadi berdiskusi dengan Bang Aco juga, bagaimana cara kita menciptakan cerita yang tidak hanya sekedar horor ya, tapi juga memiliki drama yang kuat, terus psikologi yang kuat, dan ada twist-twist yang menarik juga gitu. Dan seperti tadi yang dikatakan Bang Aco, film ini kita banyak dapat referensi dari beberapa film Korea, The Wailing, Train to Busan, terus ada satu yang ini The Exorcist ya. Jadi cara ngatasin jinnya itu referensinya dari sana gitu. Jadi kita di sini yang menariknya ngatasi kesurupannya bukan cuma sekedar doa-doa gitulah. Tapi peran saya itu di berbagai film itu sudah hampir ini peran saya yang cukup lengkap. Jadi pendeta sudah. Di film saya yang lain itu saya jadi pendeta. Betul kan? Betul. Jadi ini peran yang cukup lengkap lah. Jadi ada satu hal yang sangat berkesan, itu nuansa mistisnya itu sangat terasa pada saat kita di lapangan, itu sangat terasa. Terasanya seperti apa? Pada saat kita mau pertama kali ke lapangan dan kita mau take itu, tiba-tiba hujan. Hujan itu cuma di sekitar lokasi aja, di tempat lain nggak hujan. Percaya nggak percaya? Percaya. Saya di sini sebagai Randy, perannya sangat dua karakter yang saya main di sini. Jadi karakter yang mungkin sehari-harinya Randy dengan karakter saat dia di Lintrik. Ya. Jadi mungkin di sini tantangannya adalah saya termotivasi untuk selain memainkan karakter lainnya, bermotivasi untuk bahasa Osing, karena itu beda dengan bahasa Jawa yang lainnya, sangat berbeda, dan juga kalau sedikit kita salah artinya juga berbeda. Dari situ saya mendalami dalam beberapa hari untuk benar-benar bahasanya itu tidak salah, dan itu saya sangat terpacu, semangat sekali untuk memainkan bahasa Osing ini. Selebihnya sih teamworknya luar biasa, rekan-rekan semua bermain dengan maksimal sesuai dengan perannya, sehingga peran ini kita bisa lihat sendiri hasilnya luar biasa. Di sini aku berperan sebagai Ustadz Irfan. Awalnya pas dikasih project ini, sebelumnya terima kasih juga ke Kak Aco dan Ibu Asa udah memberikan kesempatan main di film ini sebenarnya. Jadi ini film termasuk film pertama aku dan premier pertama aku, jadi lumayan semangat, deg-degan, jadi pengen ngasih hasil lebih maksimal ya. Untuk ngelanjutin cerita Om Peter, pas kejadian di Banyuwangi itu kan selalu hujan terus kan, karena aku terlalu mendalami sebagai ustadz, akhirnya aku searching gimana doa berhenti hujan. Ternyata pas di searching bukannya doa berhenti hujan, malah doa turun hujan. Luar biasa bagi saya pribadi, belajar dan memulai sebuah film, satu film bersama pemain papan atas. Semoga ini menjadi langkah awal dan
meramaikan film Indonesia, dan Lintrik Ilmu Pelet ini semoga menjadi sebuah ikon baru bahwa film horor ya mungkin berbeda ceritanya, dan semoga yang disampaikan oleh sutradara tadi, karakter dari penulisan menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi penikmat film. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang banget ya bisa ada di mana New Family ya, di Lintrik ini aku banyak banget dapat pelajaran, apalagi dengan aku memerankan sebagai Nilam yang dimana itu lagi dalam posisi hamil ya. Jadi ekspresi dari apa ya, gerak-gerik orang hamil aku pasti harus belajar, dan terima kasih buat coach kita ya, karena berkat coach juga apa ya, kami pemain mendapatkan satu apa ya, kemudahan ya dalam memerankan ekspresi dan lain-lainnya. Pokoknya happy banget, semoga Lintrik ini ya bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia terutama, dan semoga semuanya sukses di sini juga. Yang sudah datang, kita semua sukses selalu. Terima kasih. Terus aku senang banget bisa ada di project ini, mendapatkan karakter yang benar-benar jauh berbeda dari aku. Untuk mempelajari itu semua, sebelumnya ada proses reading, jadi kita benar-benar fokus di situ, dari gerak-geriknya itu gimana. Itu pas sampai Banyuwangi juga untungnya kita bisa ketemu sama perempuan yang menurut aku karakternya mirip-mirip sama yang aku perankan. Jadi di situ aku juga bisa observasi. Ditambah di sini aku belajar bahasa Jawa, yang bahasa Osing ya tadi, yang belum pernah aku tahu, dan untungnya di sana kita bisa berinteraksi juga sama orang Banyuwangi langsung. Jadi kita banyak belajar juga di sana. Jadi proses syutingnya lumayan lancar, alhamdulillah. Terus kita di sana saling support, saling kerjasama, saling bertanya. Pokoknya film ini semoga bisa diterima sama teman-teman semua, diterima di masyarakat, dan semua juga bisa tetap menghargai karya-karya kita. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Perkenalkan, nama saya Karina Ica. Saya berperan sebagai Sari dalam film Lintrik. Dan film ini termasuk pembelajaran untuk kita perempuan dan juga laki-laki, bahwa kita harus menguatkan iman. Jangan sampai kita dilintrik saat. Imannya harus kuat. Ada yang cantik dong. Udah cantik apa? Lalu kemudian dalam saya sebagai Sari itu memerankan dua karakter. Yang pertama Sari, dan yang kedua kita. Oke. Lalu saya sih berharap misalkan film ini bisa jadi pembelajaran untuk kita ya, dan boleh dikabarkan kepada keluarga semua bahwa telah hadir film yang memberikan kita pertunjukan budaya dalam bentuk film. Jadi tidak hanya film, tapi di situ kita menjual budaya kita, bahwa di Jawa sendiri itu masih kental dengan hal-hal mistis. Nah, pada saat kita syuting, saya juga termasuk perempuan yang awalnya tidak terlalu percaya yang namanya lintrik atau pelet. Namun pada saat di sana kita menjalankan syuting, bahkan saya 4 kali kehilangan baju di setiap tempat atau lokasi, kan kita pindah-pindah lokasi. Dan setiap itu pasti saya ketinggalan baju, dan semua baju kesukaan saya. Lalu pengen lintrik. Nah, kenapa bisa ketinggalan ya? Itu aneh karena saya sendiri kan di sana ada tim, ada asisten dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat itu badan saya tuh kayak berat banget. Dan katanya orang saya ketempelan. Tempelan, ya. Tempelan, ya, gitu ya, tempelan, ya. Jadi katanya penghuni hutan suka sama saya.
Apakah kalian suka sama Sari? Tidak katanya, berarti imannya kuat. Sama Kak Karinanya iya. Nah, mungkin sampai di sini itu dulu. Dan iya, terima kasih banyak itu Ibu Ase sebagai produser yang telah mempercayakan saya, Pak Ajo sebagai sutradara, dan Pak Yuki sebagai penulis, dan semua tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah ini bisa kita perankan secara maksimal. Itu dulu, barangkali ada pertanyaan. Gimana guys, penasaran nggak nonton film Lintrik? Yuk kita nonton film Lintrik pada tanggal 11 September.